Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah yang sedang kita jalankan merupakan kesempatan sukacita bagi perkembangan hidup beriman kita. Pada masa ini, perayaan liturgi yang identik dengan warna ungu menyiratkan pesan pertobatan dan ajakan agar kita semakin memperbaiki diri kepada Tuhan dan sesama. Kesempatan itulah merupakan tanda sukacita yang dimaksud. Setiap tahun sepanjang masa perjalanan gereja, masa Prapaskah selalu kita jalankan. Pertanyaan refleksif untuk kita: apakah kita menjalankan masa-masa Prapaskah ini semata-mata demi pengulangan dari tahun ke tahun saja? Atau sudahkah kita dengan penuh syukur menggunakan momen ini sebagai undangan yang menggembirakan dari Tuhan sambil menyambut hari kebangkitan putranya, Sang Penebus dan Juru Selamat kita? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama, keseluruhan bab 4 kitab Ester mengisahkan Mordekai yang tampil mengingatkan Ester bahwa menghindari masalah bukanlah solusi. Persoalan bangsa Israel pada saat itu ialah bahwa Raja Ahasuerus memberikan titah agar mengeksekusi bangsa Israel secara massal. Ester tentu berada dalam bahaya maut sebab dia juga seorang Yahudi. Oleh karena itu,
Mordekai ingin agar Ester berpikir dari perspektif iman bahwa posisinya sebagai ratu merupakan campur tangan Allah untuk menyelamatkan bangsa pilihannya dari pembunuhan massal. Ester akhirnya meminta dukungan dari seluruh orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari baginya. Ester pun berpuasa dan berpantang sebelum kemudian menghadap raja, walau ia tahu resiko yang akan dihadapinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pesan Injil hari ini menggambarkan Tuhan kita yang bermurah hati. Kemurahan hati Tuhan itu kita temukan dalam sabda Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudariku yang terkasih, perjuangan dan kegigihan orang-orang beriman diganjar lewat kebaikan Tuhan. Dalam masa pantang dan puasa ini, Allah tidak menguji kita melebihi dari kemampuan kita demi mengikutinya. Kekuatan yang kita mohonkan agar sanggup dan dengan penuh sukacita menjalani masa pantang dan puasa ini selalu dalam tuntunan dan kemurahan hati Tuhan. Selain itu, saudara-saudariku yang terkasih, perjuangan dalam bentuk apapun toh memerlukan dukungan sosial di antara kita sebagai sesama manusia yang beriman, seperti kisah Ratu Ester. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari pada saat ini kita mempersembahkan laku pantang puasa kita sebagai bentuk solider kepada saudara-saudari kita yang tidak memperoleh hidup damai dan tentram. Secara khusus kepada saudara-saudari kita yang terdampak bencana dan peperangan di Ukraina dan Rusia. Tuhan pasti campur tangan di dalamnya. Mari kita berbuat sesuatu. Di samping mendoakan, kita juga menyisihkan sedikit dari rezeki kita untuk bisa membantu orang. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa, sabdamu menguatkan kami dalam mengandalkan kekuatan dan namamu di setiap perjuangan hidup kami. Sanggupkanlah kami menjalani masa pantang dan puasa ini tanpa bersungut-sungut dan berat hati. Juga ajarilah kami untuk bersolider kepada sesama sebagai bentuk dukungan dalam perjuangan hidup mereka, terlebih-lebih mereka yang terdampak akibat bencana dan peperangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami
ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.